Selamat pagi, selamat bertemu di pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita mempelajari tentang hak atas kekayaan intelektual, di mana hak atas kekayaan intelektual ini merupakan perlindungan hukum bagi kita dalam mengembangkan ide-ide kreatif kita. Jadi pada pertemuan hari ini, kita membahas pada bab 4, yaitu materi yang kita pelajari konsep desain dan kemasan produk. Kita lihat apa itu desain. Desain merupakan suatu perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek agar objek yang diciptakan itu memiliki fungsi, nilai keindahannya, dan tentunya berguna bagi manusia sendiri ya. Jadi dalam desain kemasan ini selain untuk memberikan daya tarik dari sisi visual, tentunya desain kemasan harus menjadi media komunikasi antara produser dengan calon konsumen, sehingga nantinya dalam desain kemasan harus tercantum informasi yang harus diketahui oleh calon konsumen, sehingga calon konsumen itu merasa tidak asing dengan produk yang dikemas. Jadi di sini semakin lengkap informasi yang ada dalam suatu desain kemasan, maka semakin pula memberikan persepsi yang lebih baik kepada produk. Dalam membuat desain sebuah produk, seorang berusaha perlu memperhatikan selera masyarakat yang selalu berubah setiap saat. Permintaan pasarnya tentu kita lihat, serta kegunaan atau manfaat yang ditawarkan oleh produk kita. Nah, pada perancangan desain kemasan ini merupakan kegiatan yang membutuhkan langkah-langkah yang tepat dan cermat agar hasil desain merupakan kemasan seperti yang diharapkan produsen, yaitu memberi daya tarik yang semaksimal bagi konsumen. Yang diantaranya kita lihat lakukan survei. Nah, terlebih dulu kita survei terhadap apa yang digemari masyarakat pada saat itu. Kemudian buat konsumen desain kemasan dalam beberapa alternatif. Artinya bukan hanya satu saja. Jadi kita membuatkan ide beberapa alternatif tentang desain yang lebih menarik lagi. Sehingga di situ nanti akan kita pilih yang mana yang cocok bagi konsumen tersebut. Kemudian ciptakan desain kemasan yang unik dan menarik serta berkarakter. Nah, yang menarik dan unik ini yang jarang bisa dapat dilakukan. Contohnya yang menarik dan unik ini seperti apa? Motifnya yang digunakan contohnya seperti bunga, kartun, dan banyak lain yang kita lihat ya di dalam mendesain suatu kemasan. Kita lihat tentang kemasan ya. Tadi kita melihat tentang desain, pelajaran desain. Sekarang kita pelajari tentang kemasan. Apa sih kemasan? Kemasan itu merupakan suatu desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, dan warna agar produk yang kita buat dapat dipasarkan. Kegiatan kemasan ini adalah seluruh kegiatan yang merupakan dan memproduksi wadah atau bungkus suatu produk, sehingga kemasan ini yang sering kita lihat pada bagian paling luar yang membungkus suatu produk yang bertujuan untuk melindungi produk dari cuaca panas atau hujan, gangguan dan benturan benda lain pada saat akan dikirim. Tentunya pada saat kita mengirim barang kemas kita, pastinya ada berbagai macam produk lain pun yang akan mengirim barangnya ya, disimpan atau dijajakan. Nah, itu gunanya kemasan dalam produk yang kita buat untuk melindungi. Kita lihat fungsi kemasan. Nah, fungsi kemasan ini ada 3 ya. Seperti yang pertama, sebagai media perlindungan dari cuaca dan kotoran bagi produk yang diwadahinya. Jadi tentunya produk kita aman dari bersih. Yang kedua,
Kita ke fungsi kemasan yang kedua sebagai identitas atau wadah dari produk yang terdapat di dalamnya. Kemudian fungsi kemasan yang ketiga sebagai media jual, di mana kemasan memiliki kemampuan membujuk konsumen. Tentunya dengan kemasan yang menarik, para pembeli akan tertarik dengan produk yang kita jual. Kemudian bagaimana kemasan itu agar menarik perhatian konsumen? Nah, kita lihat di sini bagaimana cara kita merancang kemasan itu sehingga kemasan itu menarik perhatian konsumen. Ada beberapa cara untuk meningkatkan penampilan kemasan. Lihat. Yang pertama, kemasan dibuat dengan beberapa warna dan mengkilat sehingga menarik dan berkesan mewah. Kemudian kedua, kemasan dibuat sedemikian rupa sehingga memberi kesan produk yang dikemas itu bermutu dan mahal. Itu sangat penting ya, terlihat mewah dan mahal. Padahal kemasan tersebut produk yang kita jual dalam kemasan itu hanya dengan harga yang standar. Kemudian yang ketiga, desain kemasan dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan bagi konsumen. Tadi bagaimana cara kita membuat kemasan sehingga menarik perhatian konsumen. Kemudian kita lihat tujuan kemasan. Tujuan kemasan itu sebagai identitas produk. Artinya di situ terlihat dari mana produk itu dibuat. Kemudian sebagai media promosi yang sebagai daya tarik bagi konsumen tadi. Kemudian sebagai informasi tentang petunjuk cara penggunaan dan manfaat produk yang ada di dalamnya. Kita lihat dalam hal ini contohnya kalau kita membeli obat-obatan seperti sirup ataupun jenis lainnya, di situ ada petunjuk bahwa diminum 2 kali atau 3 kali sehari atau diminum setelah makan, dan banyak penggunaan produk lainnya. Kemudian sebagai sumber informasi tentang isi produk. Nah, di situ dilihat isi produknya, komposisinya dari apa saja ya. Itu tujuan dari kemasan. Kita lihat manfaat kemasan. Yang pertama, untuk meningkatkan nilai jual. Tentunya kemasan menarik akan memperbanyak daya beli konsumen. Kemudian melindungi produk saat pengiriman. Ya, seperti tadi, terhindar dari cuaca dan kotoran. Ya, serta terhindar dari himpitan-himpitan barang yang lain produk yang kita kirim tadi. Yang ketiga, mengawetkan produk. Jadi dari setiap produk itu pasti ada pengawetnya agar produk tersebut tahan lama ya. Unsur yang diperhatikan dalam kemasan itu tentunya selain terlihat menarik dan mendukung kemasan, juga sebagai berfungsi sebagai ikon yang bisa membuat pelanggan selalu ingat dengan produk yang dijual, dan dalam kemasan itu harus berstandar keamanan yang diperoleh dari Badan Standar Nasional. Jadi setiap produk yang kita buat dalam satu kemasan itu artinya sudah berstandar nasional ya. Itu tadi penjelasan dari Ibu tentang konsep desain dan kemasan. Ada perlu ditanyakan silahkan pertanyaan Ibu. Dan pada pembelajaran berikutnya kita masih membahas tentang desain dan kemasan dalam buku elektronik yang sudah Ibu berikan. Sekian dulu penjelasan dari Ibu. Tetap sehat dan semangat dalam belajar. Selamat pagi menjelang siang.